Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Akmaluddin, Kepala Pelabuhan Perikanan Sape, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan terkait pengembangan wisata bahari, mendukung industri pariwisata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Nah, sektor pariwisata atau industri pariwisata merupakan sebuah industri yang berkembang secara dinamis dan interaktif. Industri pariwisata ini tidak mengenal waktu aktivitasnya. Perkembangannya sangat pesat seiring dengan kebutuhan masyarakat kita untuk menikmati wisata semakin meningkat. Industri pariwisata ini merupakan salah satu sektor andalan dalam pembangunan ekonomi kita, termasuk penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi kepulauan yang memiliki 2 pulau besar dan terdiri dari 280 pulau-pulau kecil yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman yang melimpah di dalamnya, termasuk potensi wisata baharinya cukup dikenal di Indonesia karena keindahan alam bawah laut cukup menarik perhatian wisatawan untuk hadir ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beberapa lokasi atau kawasan wisata bahari di NTB antara lain di Gilimatra yang merupakan kawasan konservasi perairan nasional dan kawasan konservasi perairan daerah seperti di KKPD Gitanada di Lombok Barat, KKPD atau kawasan konservasi perairan daerah Sulat Lawang yang di Lombok Timur, kawasan konservasi perairan daerah Gili Balu di Sumbawa Barat, kawasan konservasi perairan daerah di Panrakit, Liangali di Sumbawa, kawasan konservasi perairan daerah Teluk Cempi di Dompu, dan kawasan konservasi Gili Banta di Bima. Nah, ini kawasan-kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati dan karakteristik yang spesifik, yang unik untuk kegiatan wisata bahari. Untuk pengembangan kawasan pariwisata atau wisata bahari, tentu ada hal-hal yang atau faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi. Yang pertama, peran pemerintah daerah yang sangat optimal dalam pengelolaan kawasan pariwisata ini. Nah, ini tentu hadirnya pemerintah tidak hanya untuk hanya merumuskan kebijakan, tetapi termasuk mengakomodir adanya aktivitas-aktivitas kepariwisataan di kawasan atau destinasi wisata tersebut. Yang kedua adalah adanya kebijakan yang tegas dan konsisten. Nah, ini menjadi penting sehingga kebijakan yang dibikin itu akan dipatuhi bersama, karena penyusunannya pun harus melibatkan berbagai pihak, sehingga kebijakan atau regulasi yang diputuskan bersama dan harus ditaati dengan sama-sama. Yang ketiga adalah pemerintah harus mampu menjalin kemitraan yang baik. Nah, kemitraan ini bisa dilakukan dengan pelaku usaha itu sendiri di sektor pariwisata maupun dengan investor dan masyarakat lokal setempat. Yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur yang harus memadai. Nah, ini menjadi penting, menjadi kebutuhan pokok di dalam kawasan-kawasan pariwisata, seperti adanya infrastruktur jalan, fasilitas air bersih, infrastruktur komunikasi, listrik, dan segala macam. Nah, ini harus dilengkapi. Yang ketiga adalah sumber daya manusia yang baik. Nah, ini menjadi penting untuk adanya sebuah pengelolaan kawasan pariwisata yang baik. Selanjutnya adalah untuk memenuhi atau untuk mendukung keberhasilan pengembangan kawasan tersebut, tentu kita membutuhkan strategi-strategi. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah pemerintah daerah harus menciptakan kerjasama antara pelaku industri pariwisata, baik pemerintah itu sendiri dengan masyarakat lokal maupun dengan pihak swasta. Pemerintah hadir untuk merumuskan kebijakan sekaligus mengontrol kebijakan-kebijakan itu, sementara masyarakat lokal ataupun pihak swasta atau investor ikut mendukung kebijakan itu. Yang kedua adalah kerjasama pemerintah dengan LSM atau NGO. Nah, ini berperan dalam
berpartisipasi menjaga dan mengontrol kekayaan sumber daya alam yang ada. Yang ketiga adalah pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pihak swasta akan pentingnya partisipasi komunitas secara terus-menerus sehingga ada tanggung jawab bersama untuk menjaga kawasan pariwisata tersebut. Yang keempat adalah SDM atau sumber daya manusianya itu sendiri harus memiliki kapasitas yang memadai. Yang kelima adalah pemerintah harus membuat program pengembangan kemitraan pariwisata dengan pihak-pihak terkait yang agar mampu melaksanakan pengembangan kawasan itu sendiri. Nah, demikian hal-hal yang bisa kita lakukan sehingga pengembangan kawasan pariwisata menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.